Pagi Pak Untung. Pagi Apri. Hari ini kita dapat tema tentang pemangkasan tanaman nih Pak. Gimana Pak? Sudah siapkah Pak? Wah, siap apa ini Apri? Ya siap kasih informasi lah Pak, kebubuhan tani. Gimana Pak? Insya Allah siap nih. Oke. Jadi Pak, tanaman itu perlu dipangkas juga ya Pak ya? Kirain cuma rambut aja yang perlu dipangkas. Oh, perlu Apri. Pemangkasan itu memang dia sederhana, tapi dia sangat penting Apri. Oh gitu ya. Apa sih Pak pemangkasan itu? Nah, pemangkasan itu Apri adalah menghilangkan bagian-bagian tanaman yang tidak dibutuhkan tanaman Apri. Emang manfaat pemangkasan itu apa Pak? Wah, banyak Apri manfaat pemangkasan itu. Kayak kamu potong rambut juga. Salah satunya itu adalah memperindah tanaman kita. Yang kedua, itu adalah untuk memusatkan energi dari tanaman tersebut ke tempat-tempat tanaman yang produktif. Nah, terus selanjutnya itu manfaatnya itu untuk menghemat penggunaan pestisida. Dan yang terakhir itu adalah untuk mengurangi risiko kita itu tanaman untuk terkena serangan hama. Kalau rambut kan untuk memangkas kita perlu ke salon nih Pak. Kalau tanaman itu adakah teknik khususnya untuk pemangkasannya Pak? Tidak juga Apri. Pemotongannya itu sederhana saja. Yang penting bagian-bagian yang kita potong itu adalah yang tidak produktif untuk tanaman. Sederhana seperti apa Pak? Apa boleh mangkasnya asal-asalan saja Pak? Enggak gitu juga Apri. Memang kamu mau potong rambut itu asal-asalan? Ya enggak Pak. Oh iya, maksudnya gini Pri. Sederhananya itu ketika tanaman itu sudah tidak produktif lagi di bagian tanamannya, nah itu boleh kita buang ya Pri. Jadi alat khusus untuk memangkas tanaman ini apa Pak? Sebaiknya itu menggunakan gunting tanaman ya Pri. Itu lebih disarankan ketika kita melakukan pemangkasan. Oh iya ya Pak ya. Kapan nih Pak waktu yang tepat untuk melakukan pemangkasan tanaman? Nah, kalau masalah waktu Apri itu ada dua. Kalau pada waktu pelaksanaan pemangkasan itu, kalau waktunya itu lebih baik pada saat pagi hari. Kenapa? Karena kalau di saat kita pemangkasan itu pada pagi hari, diharapkan pada siang hari itu getah pada saat kita pemangkasan itu sudah kering. Jadi, risiko tanaman untuk terserang penyakit dari luar itu lebih kecil. Itu aja Pak, tadi katanya ada dua Pak. Oh iya Epi, satu lagi. Itu adalah pada saat fase tanaman. Untuk tanaman bulanan atau satu kali panen, itu biasanya kita mulai pengontrolan itu di umur tanaman itu sudah 2 bulan. Dan kita bisa mengontrolnya ketika kita melihat cabang-cabang tanaman yang tidak produktif. Begitu ya Pak ya? Ya, terus untuk waktu selanjutnya itu untuk tanaman tahunan Epi, itu bisa kita mulai lakukan pengontrolan di saat umur tanaman sudah 3 bulan. Nah, biasanya untuk tanaman tahunan, umur 3 bulan itu biasanya muncul cabang-cabang yang tidak kita butuhkan. Jadi mulai dari sana, kita bisa lakukan pemangkasan. Gitu ya Pak ya? Iya, dan di saat kita melakukan pengontrolan untuk tanaman, sekali tanam, itu biasanya kita lakukan pengontrolan sekitar 1 minggu. Dan pengontrolan untuk tanaman tahunan, itu biasanya kita lakukan pengontrolan minimal itu 1 bulan sekali Apri. Oh iya Pak, satu lagi nih Pak. Apa semua jenis tanaman itu perlu dipangkas Pak? Tidak juga Apri, tapi hampir semua tanaman hortikultura itu biasanya dilakukan pemangkasan. Jadi intinya apa nih Pak? Intinya Apri, dengan kita melakukan hal yang sederhana, pemangkasan, kita bisa meningkatkan produksi dan kualitas tanaman. Oke sip Pak, terima kasih Pak informasinya. Ya bubuhan tani, demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Jadi gimana Pak?